A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum jami'an bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Ayah bunda jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ngopak ngobrol perkara akhlak bersama saya Ustadz Oren. Pada kesempatan kali ini, di episode kali ini di bulan Ramadan, saya akan berbicara tentang adab bersosmed, adab bersosial media. Kita tahu hari ini kita dihadapkan dengan teknologi, dengan IT yang menyebabkan kita tidak muda, tidak tua, kaya miskin sama semuanya. Semua kita punya gadget, punya handphone. Tapi hati-hati, handphone yang kita pegang ini akan menyebabkan kita merubah mindset kita, menjadikan kita baik atau buruk, menjadikan kita ini akan dimasukkan oleh Allah ke surga atau ke neraka. Maka hati-hati. Dalam bahasa Kamus Bahasa Indonesia, sosmed itu adalah media, sarana, komunikasi penghubung, perantara. Sosial berarti berkenaan dengan masyarakat. Tapi yang jelas, sosmed adalah berkomunikasi dan berbagi. Hampir seluruh media sosial tempat kita sharing ditawarkan yang pada hakikatnya, pada intinya adalah keuntungan komersil. Dan yang kita inginkan pada saat ini yang akan saya sampaikan adalah bagaimana sosial media ini menjadi ladang dakwah kita untuk mengajak orang di jalan yang benar, di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati kita. Sosmed ini, apalagi internet, kita tidak buka terbuka dia. Bahkan hal yang negatif pun terbuka. Yang seharusnya kita melihat sesuatu yang positif, muncul perempuan berpakaian tapi telanjang. Artinya apa? Waspada. Orang-orang beriman dia akan hati-hati dengan matanya, dengan pandangannya. Makanya saya ingin menyampaikan, silakan. Bisa jadi orang yang bersosmed, dia rajin ke masjid, rajin tilawah, rajin beribadah, rajin melakukan kebaikan, berbagi dengan sesama. Karena melalui sosmed. Atau kebalikannya, dia bisa bermaksiat, dia bisa berzina, dia bisa melakukan aib dan dosa. Kenapa ini terjadi? Dan ternyata ayah bunda jemaah sekalian, saya ingin menyampaikan hebatnya Islam itu. 15 abad yang lalu ternyata Rasulullah SAW dalam riwayat Ahmad sudah berbicara. Beliau menjelaskan salah satu tanda-tanda hari kiamat, kata beliau. Beliau menyampaikan inna baina yaday sa'ah. Tanda hari kiamat itu akan dekat adalah apa? Zuhurul qalam. Allahu Akbar. Tampilnya pena-pena, tersebarnya pena-pena. Beliau menyampaikan dengan bahasa yang universal, yang umum sekali untuk kita umatnya. Ulama menyatakan bahwa media komunikasi ini juga masif sekali, cepat sekali. Apakah itu bohong atau dusta, hoak atau benar, kenyataannya, realitanya, tapi ini mempengaruhi. Dan ternyata 15 abad yang lalu Rasulullah sudah menyampaikan dengan bahasa klasiknya apa? Zuhurul qalam. Nanti pada akhir zaman, di penghujung dunia ini, ketika kiamat itu akan datang, akan tampil, yaitu kita akan perang dengan pena. Zuhurul qalam namanya. Beliau tidak mengatakan bi WhatsApp, bi WhatsApp atau bi BBM, bi Twitter, bi Facebook, tidak. Kita akan berperang dengan pena. Tapi Rasul tidak mengatakan dengan WhatsApp, dengan Facebook, dengan Twitter, tidak. Beliau sampaikan dengan umum. Allahu Akbar. Bahkan saya sampaikan ayah bunda jamaah sekalian, ini sudah disampaikan oleh Rasulullah. Makanya hati-hati kita. Maka ada adab. Bagaimana kita beradab, beretika dalam bersosmed ini. Tidak terpengaruh dengan sosmed yang negatif, terutama khususnya. Makanya yang pertama yang mesti kita lakukan apa ayah bunda jemaah sekalian, yang hendak kita pahami, Islam itu menuntut kita untuk pandai membagi waktu. Nah, ini gara-gara sosmed, gara-gara handphone, gadget, terjadi hal yang negatif. Suami istri bercerai gara-gara remote, satu pecah remote-nya, TV pecah, anak dengan adik kakaknya berantem, bertengkar, TV juga sosial media.
Jadi artinya apa? Bahaya. Makanya kita harus proporsional. Jangan sampai kita terjebak dengan sesuatu hal yang tidak bermanfaat. Kita habiskan waktu kita sampai kita lihat di jalanan, handphone itu kita pegang, ditabrak kita, masuk lubang kita, kepentok kepala kita dengan besi, bahkan dengan tiang. Kenapa? Karena kita tidak proporsional untuk melakukan sosmed ini atau berhubungan dengan sosial media. Ya, kita sudah lena di dunia maya ini, bahkan akhirnya apa? Kita lupa segala-galanya, makan lupa, istri lupa, segala-galanya lupa. Nah, makanya dalam hal ini Rasulullah SAW dalam riwayat ya, Bukhari juga menjelaskan, ya, makanya harus proporsional kita dalam bersosmed, ya, harus proporsional dan profesional, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ya. Ketika dalam Rasulullah pernah mengatakan begini, Inna li rabbika alaika haqqun. Sesungguhnya Tuhanmu, Rabbmu, ada hak yang mesti ditunaikan. Ada haknya Allah yang mesti kita tunaikan. Dan selanjutnya bahwa wali anfisika alaika haqqun. Dirimu juga punya hak yang mesti ditunaikan. Untuk jasadmu, anggota badanmu, ada haknya yang mesti ditunaikan. Dan lebih hebat lagi, wa anna li ahlika alaika haqq. Dan sesungguhnya kata Rasulullah, keluargamu, istrimu, anakmu atau suamimu punya hak yang mesti ditunaikan. Ya. Kenapa hadis ini turun? Asbabul wurudnya apa? Ternyata apa? Hadis ini ditujukan untuk sahabat beliau yaitu Abu Darda. Abu Darda ini ya, dia adalah ahli ibadah. Ya, ahli ibadah luar biasa. Siang malam beribadah. Siangnya berpuasa, malamnya qiyamul lail, tadarus, tahajud. Bahkan pada Isya itu dia nggak pulang sampai subuh. Dia lupakan istrinya, dilalaikan istrinya. Hak istrinya diabaikan oleh dia. Akhirnya dinasihati oleh Salman. Ya, sahabat Salman marah Abu Darda. Ketika Abu Darda marah, mengadu kepada Rasulullah. Dan akhirnya mereka bertemu dengan Rasulullah, berjumpa. Apa kata Rasulullah? Sodaka Salman. Ya Abu Darda. Yang benar itu siapa? Salman. Turunlah hadis ini. Makanya kita harus proporsional. Berikan hak masing-masing. Ya. Kalau saya boleh bertanya, mana yang lebih banyak ya, kita, ya, mana yang lebih banyak? Kita megang handphone atau megang istri? Nah ini. Juga harus dipertanyakan. Hai para suami, ya, bujang-bujang lapuk, dengar aja ini pengalaman buat kalian. Mana yang lebih banyak? Kita pegang istri daripada pegang handphone. Yang lebih menukik lagi saya mau bertanya lagi. Yang lebih tajam lagi apa? Mana yang lebih banyak kita megang Al-Quran atau megang handphone? Allahu Akbar. Makanya adab bersosial media itu adalah letakkan pada personal. Ketika saya salut ya, ada teman saya kalau udah masuk kamar, dihentikan handphonenya, dia fokus kepada istrinya, dia fokus kepada anaknya, dia menjadikan waktu itu berkualitas. Yang akhirnya apa? Rumah tangga ini awet, sehat. Jadi jemaah sekalian, ayah bunda, mari dalam bersosmed ini kita harus proporsional dan proporsional. Ini yang pertama. Ayah bunda jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Ya. Yang kedua adalah hati-hati kita dalam bersosmed ini. Sebelum kita komen, posting, nge-share, upload, ya apalah namanya, baik itu artikel atau mungkin copy paste, ya ini banyak nih. Oknum ustadz juga, ya atau yang lain-lainnya kena copy paste, akhirnya hoax semua, berita nggak benar, ya. Tapi orang sudah percaya, hati-hati kalian. Wa in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Al-Quran yang mengatakan, apabila ada berita, kabar, news datang dari orang fasik, klarifikasi dulu, tanya dulu dari mana sumbernya, ya, rujukannya, referensinya dari mana. Kalau tidak apa? Akibatnya fatal. Makanya di Indonesia pemerintah bikin undang-undang, ya, yang menyebarkan hoak, menyebarkan ini ada penjara hukumannya. Jadi ayah bunda jemaah sekalian, hati-hati kita berita-berita, maka satu huruf, ya, satu huruf yang kita tulis benar atau salah itu menjadi ladang amal atau ladang dosa bagi kita. Bisa jadi dosa yang dosa jariah atau amal yang bermanfaat yang akan mengalir pahalanya kepada kita. Hati-hati. Ya, sebelum nge-share, kadang-kadang kita ini sok tahu, ya. Ya, ini parah juga kita. Makanya saya itu jarang, ya, di grup saya ayah bunda jemaah sekalian, saya pernah punya grup WA itu sampai 100 lebih grup. Itu berantem, bertengkar, akhirnya ujung-ujung beritanya nggak benar. Saya hanya menyimak, ketika dinasihati marah pula dengan kita. Allahu Akbar, naudzubillah, summa naudzubillah. Ayah bunda jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya apa? Niatkan
Ini ada bersosmed. Saya ingin menyampaikan ke ayah bunda, khususnya anak-anak muda ya, dimanapun berada. Ya. Yang ketiga apa? Niatkan ketika kita mau nge-share, menjalin, untuk apa? Menjalin silaturahim. Ya. Untuk apa? Untuk mencari teman. Al-wasail ahkamul maqasid. Dalam kaidah usul itu apa? Ya, sarana dihukumi sama dengan tujuan. Hati-hati, niatkan. Innamal a'malu binniyat. Untuk apa kita masuk dalam dunia sosmed di Facebook? Untuk menjalin silaturahim, bukan kebencian. Yang kita jalin apa? Untuk menyampaikan dakwah. Ya, saya sampaikan ini berita gembira dari Rasulullah. Saya sampaikan ayah bunda, la ayyadillahu bika rajulan wahidan khairun min humurin ni'am. Satu orang dapat hidayah melalui asbab wall Facebook yang kita tulis, atau Twitter, atau namanya apalah namanya, WhatsApp. Orang dapat hidayah dari itu satu orang saja. Itu lebih baik daripada unta merah. Unta merah itu apa? Kendaraan yang paling mahal di zaman Rasulullah. Dalam riwayat Tirmizi dikatakan khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sampai 100 orang ikut beribadah, ikut rajin berjamaah ke masjid gara-gara wasilah dakwah kita melalui sosial media. Pahalanya Allahu Akbar. Mengalir dan kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Mari ayah bunda jemaah sekalian, perbaiki diri kita. Hati-hati untuk bersosmed dimanapun berada. Yang jelas saat ini kita perang dengan zuhurul qalam, perang dengan pena, perang dengan WhatsApp, Facebook, sosial media macam-macam dan lain-lainnya. Saya Ustaz Oren ayah bunda hanya mengingatkan, usikum wa nafsi bitaqwallah. Mari kita tutup kajian kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.